Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Nanda Eka Cahyaningrum dengan NIM 225336998 dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 yaitu tentang lapisan jaringan atau layer networking layer. Yang pertama ada lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, IP versi 4 atau IPv4 dan IP versi 6 atau IPv6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Untuk mencapai komunikasi end-to-end melintasi batas-batas jaringan, protokol lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar, yaitu mengatasi perangkat akhir, yaitu perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP unik untuk identifikasi pada jaringan. Yang kedua ada enkapsulasi, yaitu lapisan jaringan merangkum unit data protokol atau PDU dari lapisan transport ke dalam sebuah paket. Yang ketiga ada routing, yaitu lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Dan yang terakhir ada deenkapsulasi, yaitu ketika paket tiba di lapisan jaringan host tujuan, host memeriksa header IP paket tersebut. Yang selanjutnya ada enkapsulasi IP. IP merangkum segmen lapisan transport atau lapisan tepat di atas lapisan jaringan atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP biasanya digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Selanjutnya ada tanpa koneksi, yaitu IP bersifat connectionless, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Komunikasi connectionless secara konseptual mirip dengan mengirimkan surat kepada seseorang tanpa memberitahu penerimanya terlebih dahulu. Selanjutnya ada media independen. IP beroperasi secara independen dari media di bawah yang membawa data pada lapisan bawah tumpukan protokol. Seperti ditunjukkan pada gambar, paket IP dapat dikomunikasikan sebagai sinyal elektronik melalui kabel tembaga, sebagai sinyal optik melalui serat, atau secara nirkabel melalui sinyal radio. Yang selanjutnya ada paket IPv4. IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirimkan ke perhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuannya. Selanjutnya ada bidang header paket IPv4. Ini adalah gambar bidang di header paket IPv4. Bidang penting di header IPv4 mencakup versi, yaitu berisi nilai biner 4 bit yang disetel ke 0100 yang mengidentifikasi ini sebagai paket IPv4. Yang kedua ada layanan diferensiasi atau div serve atau DS, yaitu sebelum disebut bidang jenis layanan atau TOS. Bidang DS adalah bidang 8 bit yang digunakan untuk menentukan prioritas setiap paket. Yang ketiga ada time to life atau TTL. TTL berisi nilai biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai paket. Yang ketiga ada protokol, yaitu bidang ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol tingkat berikutnya. Yang keempat ada header checksum. Ini digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada header IPv4. Yang kelima ada alamat IPv4 sumber, yaitu ini berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IPv4 sumber paket. Dan yang kelima ada alamat IPv4 tujuan, yaitu berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IPv4 tujuan paket.
Yang selanjutnya ada bagaimana host merutekan. Keputusan penerusan host. Dengan IPv4 dan IPv6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan hal itu, perangkat akhir host membuat tabel perurutannya sendiri. Peran lain dari lapisan jaringan adalah mengarahkan paket antar host. Sebuah host dapat mengirim paket ke berikut ini, yaitu sebuah host dapat melakukan ping sendiri dengan mengirimkan paket ke alamat IPv4 khusus 127.0.0.1 atau alamat IPv6. Yang kedua ada host lokal, yaitu adalah host tujuan yang berada di jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Yang ketiga ada host jarak jauh, yaitu host tujuan pada jaringan jarak jauh. Host sumber dan tujuan tidak berbagi alamat jaringan yang sama. Gambar tersebut mengilustrasikan PC1 yang terhubung ke host lokal di jaringan yang sama dan ke host jarak jauh yang terletak di jaringan lain. Metode penentuannya bervariasi berdasarkan versi IP. Dalam IPv4, perangkat sumber menggunakan subnet max-nya sendiri beserta alamat IPv4-nya miliknya dan alamat IPv4 tujuan untuk melakukan penentuan ini. Di IPv6, router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal atau awalan ke semua perangkat di jaringan. Host merutekan ke gerbang default. Tabel perututan host biasanya menyertakan gateway default. Di IPv4, host menerima alamat IPv4 gateway default baik secara dinamis dari Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP atau dikonfigurasi secara manual. Di IPv4, router mengiklankan alamat gateway default atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Pada gambar PC1 dan PC2 dikonfigurasi dengan alamat IPv4 192.168.10.1. Selanjutnya ada tabel perututan host. Pada host Windows, perintah routing print atau netstart R dapat digunakan untuk menampilkan tabel perututan host. Selanjutnya ada pengantar perututan. Keputusan penerusan paket router. Router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari tabel perututannya untuk menentukan kemana paket akan diteruskan. Tabel perututan berisi daftar semua alat jaringan yang diketahui atau awalan dan kemana paket akan diteruskan. Tabel perurutan router IP. Tabel perurutan menyimpan 3 jenis entry rute, yaitu jaringan yang terhubung langsung atau entry rute jaringan ini adalah antar muka router aktif. Yang kedua ada jaringan jarak jauh, yaitu entry rute jaringan ini terhubung ke router lain. Dan yang ketiga ada rute default, yaitu seperti host, sebagian besar router juga menyertakan entry rute default gerbang pilihan terakhir. Gambar tersebut mengidentifikasikan jaringan router R1 yang terhubung langsung dan jarak jauh. Router dapat mempelajari jaringan jarak jauh dengan salah satu dari dua cara berikut, yaitu secara manual dan secara dinamis. Selanjutnya ada perututan statis, adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Perututan dinamis memungkinkan router secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh termasuk rute default dari router lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.